Pernahkah Anda berkeringat di dalam mobil saat cuaca sedang terik-teriknya, lalu langsung memvonis bahwa freon mobil Anda pasti sudah habis? Tunggu dulu, AC mobil Anda, terutama pada mobil sejuta umat seperti Avanza, mungkin kurang dingin bukan karena freonnya yang habis atau bocor. Sebenarnya, ada sebuah drama fisika yang sedang terjadi di balik daskon Anda. Hukum termodinamika yang seharusnya bekerja dengan harmonis, justru sedang disabotase dengan kejam oleh sesuatu yang sangat sepele, yaitu selembar saringan debu yang kotor. Kegagalan sistemik ini bukanlah masalah kimiawi dari cairan pendingin, melainkan sebuah penyumbatan mekanis yang mengacaukan seluruh aliran energi di dalam sistem. Untuk memahami sabotase ini, kita harus melihat sistem pendingin ruangan mobil Anda sebagai sebuah keajaiban rekayasa termodinamika murni. Sistem AC bukanlah sebuah mesin ajaib yang sekadar memproduksi hawa dingin dari ketiadaan. Di dalam dunia fisika, dingin sebenarnya tidak memiliki eksistensi nyata. Dingin hanyalah kondisi di mana panas atau kalor telah dipindahkan. Jadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh mesin ini adalah menyerap energi panas dari dalam kabin penumpang, lalu membuangnya dengan paksa ke udara bebas di luar mobil. Ini adalah proses perpindahan panas yang sangat bergantung pada kelancaran aliran massa dan energi. Prinsip dasar dari sistem ini bersandar pada hukum termodinamika kedua, yang menyatakan bahwa panas secara alami mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Namun, di dalam mobil Anda pada siang hari, suhu di dalam kabin bisa jauh lebih panas daripada di luar, atau setidaknya kita ingin membuatnya lebih dingin dari lingkungan sekitar. Untuk melawan aliran alami ini, sistem membutuhkan usaha keras. Disinilah dinamika fluida dan siklus refrigerasi mengambil alih, menggunakan cairan khusus yang berputar tanpa henti, berubah wujud dari cair menjadi gas, dan kembali lagi menjadi cair untuk memanipulasi suhu. Bahan kimia yang menari di dalam pipa-pipa ini disebut refrigeran, atau yang lebih dikenal luas sebagai freon. Cairan ini memiliki titik didih yang sangat rendah. Ketika tekanan diturunkan secara drastis, cairan ini akan menguap seketika. Dan selama proses penguapan tersebut, ia akan rakus menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Perubahan fase dari cair menjadi gas inilah yang menjadi kendaraan utama pengangkut panas. Ia menangkap panas dari udara di dalam mobil Anda, menyimpannya dalam bentuk energi laten, dan membawanya lari menuju ke bagian depan mobil untuk dibuang ke udara luar yang melewati kisi-kisi radiator. Panggung utama dari penyerapan panas ini berada di dalam sebuah komponen bernama evaporator, yang posisinya tersembunyi jauh di balik dashboard mobil Anda. Bentuknya menyerupai radiator kecil dengan ratusan sirip aluminium tipis. Sirip-sirip logam ini dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan luas permukaan kontak dengan udara. Disinilah keajaiban pertukaran panas terjadi. Kipas blower akan meniupkan udara kabin yang pengap dan panas menembus sirip-sirip evaporator yang membeku ini. Udara panas tersebut menyerahkan energi kalornya kepada refrigeran yang sedang menguap di dalam pipa, sehingga udara yang keluar dari kisi-kisi AC menjadi sejuk dan menyegarkan. Namun, sebelum udara panas dari kabin dapat menabrak evaporator yang dingin tersebut, udara itu harus melewati sang penjaga gerbang utama, yaitu filter kabin atau saringan udara AC. Filter ini memiliki tugas mulia yang sangat penting, yaitu menangkap partikel debu, serbuk sari, polusi, dan bakteri agar tidak menempel pada evaporator yang basah. Dalam kondisi ideal ketika filter masih baru dan bersih, udara mengalir melaluinya bagaikan sungai yang tenang. Dinamika fluida di sini berjalan mulus, memastikan bahwa volume udara per menit yang melewati evaporator cukup besar untuk proses pertukaran suhu yang maksimal. Sayangnya, dunia nyata tidak pernah ideal teori di dalam laboratorium. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jarak tempuh kendaraan Anda di jalanan yang berdebu, ribuan hingga jutaan partikel debu mikroskopis mulai menumpuk di permukaan filter kabin. Tumpukan ini terus menebal dari hari ke hari. Serat-serat filter yang tadinya berongga dan memungkinkan udara lewat dengan mudah, perlahan-lahan mulai tersumbat total. Lapisan debu ini bertransformasi menjadi sebuah dinding tebal yang menghalangi jalan masuknya udara. Inilah titik awal di mana keseimbangan termodinamika sistem pendingin mobil Anda mulai hancur dan berantakan. Ketika filter kabin menjadi dinding debu yang tak tertembus, kita memasuki ranah kegagalan dinamika fluida yang serius. Aliran massa udara menurun secara dramatis. Kipas blower yang terus berputar mencoba mendorong udara sekuat tenaga, tetapi resistensi dari filter kotor menciptakan ruang hampa parsial dan turbulensi yang merusak efisiensi.
Dalam prinsip perpindahan panas, jumlah energi kalor yang bisa diserap sangat berbanding lurus dengan massa udara yang bersentuhan dengan evaporator. Karena jumlah udara yang berhasil menembus sangat sedikit, maka panas yang bisa diserap oleh sistem pun menurun drastis, membuat hembusan AC terasa sangat lemah. Ironisnya, karena udara hangat yang membawa energi panas tidak sampai ke evaporator, suhu di permukaan evaporator justru menjadi terlampau dingin. Refrigeran di dalam pipa terus menyerap panas, namun karena tidak ada panas dari udara kabin yang tersedia, ia akhirnya menyerap panas dari embun kelembapan yang ada di sekitarnya. Akibatnya sangat fatal. Uap air di sekitar evaporator perlahan-lahan membeku menjadi lapisan es yang tebal. Bongkahan es ini justru bertindak sebagai isolator termal tambahan yang semakin memblokir udara, memastikan tidak ada lagi udara dingin yang bisa dialirkan ke arah penumpang. Sementara itu, di ruang mesin, tragedi ini membawa dampak berantai kepada jantung utama sistem, yaitu kompresor AC. Kompresor tidak mengetahui bahwa ada penyumbatan di dalam dashboard. Tugasnya hanyalah memompa dan menekan refrigeran agar siklus terus berjalan. Ketika sensor suhu mendeteksi bahwa kabin belum juga mencapai suhu dingin yang diatur oleh pengguna, sistem komputer mobil akan memerintahkan kompresor untuk bekerja tanpa henti. Kompresor dipaksa untuk terus memanfaatkan gas refrigeran, beroperasi pada beban penuh yang terus-menerus tanpa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Bayangkan kompresor Anda saat ini sebagai seorang atlet lari maraton kelas dunia yang sedang berlomba di tengah terik matahari. Namun secara mengejutkan, Anda memaksa atlet tersebut untuk terus berlari kencang sambil bernafas hanya menggunakan sebuah sedotan minuman yang kecil. Hambatan udara yang tercipta membuat aliran oksigen sangat minim. Atlet itu harus menggunakan tenaga berlipat ganda dari paru-parunya hanya untuk mendapatkan sedikit udara, hingga akhirnya ia kelelahan yang luar biasa, memanas dan pingsan. Persis seperti itulah penderitaan yang dialami kompresor mobil Anda saat memompa refrigeran dengan sirkulasi udara yang mampat. Akibat kerja kompresor yang ekstra keras ini, tekanan dan suhu refrigeran yang dikirim ke kondensor di bagian depan mobil menjadi terlalu tinggi. Kondensor bertugas untuk melepaskan panas ke udara luar, layaknya radiator. Namun, dengan jumlah energi yang tidak proporsional dan kompresor yang mengalami kepanasan berlebih, kemampuan kondensor untuk membuang panas menjadi tidak optimal. Fase refrigeran yang seharusnya kembali berubah menjadi cairan yang sempurna menjadi terganggu. Sirkulasi termodinamika yang cacat ini menyebabkan panas terus berputar-putar tanpa henti dalam sistem. Rantai kegagalan termodinamika dan dinamika fluida ini menciptakan efek domino yang sangat merugikan bagi kendaraan Anda. Karena kompresor terus-menerus terhubung dengan putaran mesin melalui sabuk memutar tanpa jeda, beban mesin menjadi jauh lebih berat secara konstan. Hasilnya, konsumsi bahan bakar mobil Anda melonjak tajam, membuat Anda lebih sering mengunjungi stasiun pengisian bahan bakar. Selain itu, usia pakai dari kompresor dan komponen mekanis lainnya akan berkurang secara drastis akibat kelebihan beban kerja termal yang konstan. Semua ini terjadi sementara Anda di dalam kabin tetap mandi keringat kepanasan. Untungnya, kiamat kecil termodinamika di dalam mobil ini memiliki solusi mekanis yang sangat sederhana dan murah. Hanya dengan menarik laci dashboard Anda, melepaskan saringan debu yang sudah berubah warna menjadi hitam pekat, dan menggantinya dengan selembar kertas saringan baru berwarna putih bersih, Anda seketika merestorasi keseimbangan hukum alam di dalamnya. Dinamika aliran massa fluida akan kembali lancar. Evaporator dapat kembali menyerap panas kabin secara efisien, tidak ada lagi es yang membeku secara tidak wajar, dan kompresor sang pelari maraton akhirnya dapat bernapas dengan lega untuk mendinginkan ruangan. Fenomena ini adalah pengingat yang indah sekaligus ironis tentang bagaimana prinsip-prinsip sains tingkat tinggi bermanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kendaraan dirancang dengan mengandalkan hukum-hukum alam semesta yang rumit, mengatur perpindahan kalor dengan kalkulasi matematika yang presisi tinggi. Namun pada akhirnya, semua kecanggihan teknologi dan perhitungan teknik tersebut harus tunduk pada selembar kertas penyaring udara yang berdebu. Jadi, sebelum Anda panik menguras dompet untuk menambah freon secara membabi buta, periksalah saringan udara Anda terlebih dahulu. Hargai ilmu fisika dan biarkan udara dingin mengalir bebas.